Upah minimum tiap provinsi tahun 2026 resmi ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang pengupahan. Variabel utama dalam perhitungannya terdiri dari tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, inflasi atau perubahan indeks harga konsumen, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan kajian kebutuhan hidup layak atau KHL. Gelombang protes dari kalangan buruh menuntut revisi kebijakan UMP 2026 yang dinilai tidak adil dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, serta menyisakan kekhawatiran terhadap daya beli dan kesejahteraan pekerja. Anggota Komisi 9 DPR RI, Tutik Kusumawardani mendesak pemerintah mengedepankan aspek keadilan antara sektor industri dan para pekerja. Aspirasi tentang kebijakan upah minimum tahun 2026 yang dianggap para pekerja belum memperhatikan kesejahteraan harus menjadi fokus utama Kementerian Ketenagakerjaan. Di sisi lain, subsidi terhadap sektor industri juga perlu dilakukan oleh pemerintah agar kegiatan perekonomian industri di daerah tetap berjalan dan mampu memberikan mekanisme upah yang layak kepada para pekerja. Saya hargai keinginan daripada para pekerja, pada buruh untuk kenaikan UMP ini saya sangat hargai sekali. Tapi melihat dari kondisi ekonomi sekarang, industri juga sedang mengalami kesulitan. Jadi daya dukung daripada untuk kenaikan itu juga masih berat banget. Jadi alangkah baiknya wise lah kita cari win-win solution, bagaimana kita bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah bersama dengan buruh. Kita juga industri juga butuh pekerja itu. Jadi alangkah wise-nya mari kita pahamilah sedikit kondisi seperti ini agar kita berjalan semua dengan baik, industri bisa meningkat dan di situ akan pemerintah kami minta untuk menyesuaikan kembali. Anggota Komisi 9 DPR RI, Obon Tabroni, menyoroti kesenjangan upah minimum antar daerah, khususnya di Pulau Jawa. Menurutnya, perbedaan signifikan terkait upah yang terjadi antara pekerja di Jawa Tengah dan Jawa Barat masih menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah. Padahal, inflasi maupun kebutuhan antar wilayah berada pada kisaran yang sama. Nilai memang sulit untuk menyatakan, karena kan tadi disparitasnya kan terlalu tinggi. Kalau mungkin untuk teman-teman, logikanya kan sederhana gini, saya datang ke Jawa Tengah, di wilayah industri tertentu, kontrakan dengan di Jawa Barat wilayah industri itu hampir sama biaya kontrakan. Kemudian juga bicara biaya-biaya yang lain. Kita nggak usah bicara tentang transportasi bensin, itu kan pasti sama. Kita nggak usah bicara tentang kebutuhan lain. Hal yang paling mendasar makan, itu hampir sama. Kemudian yang kedua lagi kontrakan, itu juga hampir sama. Saya rasa secara umum kebutuhan itu tidak akan terlalu jauh berbeda. Tetapi disparitas upahnya ini, perbedaannya itu 2,3 dengan Bekasi yang hampir 6 juta, ini kan perbedaan hampir setengahnya. Nah di situ yang harus kita perbaiki. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani menegaskan, dalam penentuan UMP perlu diperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan masing-masing daerah. Namun di saat yang bersamaan, pemerintah daerah juga harus mampu memastikan kenaikan UMP tetap berpihak pada pekerja, agar buruh dapat memenuhi kebutuhan hidup di tengah naiknya harga sejumlah kebutuhan bahan pokok. Karena begini, living cost tiap daerah memang beda sih ya. Dan saya sih memang berkeinginan ada upah yang disetarakan gitu ya. Tapi memang kalau dilihat lagi dengan kemampuan daerah ya ternyata sulit juga gitu. Nah itu juga tetap kami komunikasikan dengan Pemda-Pemda agar mereka juga bisa memahami kondisi ekonomi yang saat ini ya. Sulit bagi buruh untuk bisa memenuhi kebutuhan karena memang ada beberapa bahan pokok yang naik. Nah, tetapi kan pemerintah juga sudah memberikan ya diskresi untuk adanya kenaikan. Tinggal bagaimana sekarang di kedua belah pihak ini duduk bersama, ya menyamakan visinya agar tidak ada yang dirugikan. Saya kira itu penting untuk dipahami oleh kita semua. Dialog antara pemerintah, pengusaha, dan buruh harus dikuatkan agar kebijakan UMP tidak menimbulkan konflik industrial dan tetap mendukung kondisi ketenagakerjaan yang sehat. Penetapan UMP seharusnya dapat menjaga kestabilan dunia usaha dan melindungi kesejahteraan pekerja.